Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sushma Hendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Hari ini spesial pemirsa, kita akan ngobrolin perihal tema yaitu Hari Pahlawan sebagai momentum membangun negeri melalui pendidikan. Nah, di sini Aziz tidak sendiri, tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Andes Bapak Edi Setiono. Beliau merupakan ketua dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. Assalamualaikum Pak Edi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Masya Allah nih Pak Edi, tadi kita sempat ngobrol katanya baru sakit gitu ya Pak Edi ya. Hari ini baru keluar, semoga lekas sembuh gitu kan. Sharing hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Amin ya robbal alamin. Pak Edi di sini tidak sendirian pemirsa yang ada di rumah, namun juga ditemani oleh sekretaris dari PGSI ya. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Ahmad Dimyati SPD. Assalamualaikum Pak Dim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Pak Dim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu karena memang musim saat ini lagi tidak baik-baik saja gitu kan ya. Sangat rentan gitu kalau apabila daya tahan tubuh kita rendah gitu kan ya, karena peralihan musim di musim kemarau ke musim penghujan seperti itu. Tapi kita tidak membahas musim pemirsa. Kita akan membahas tentang yang tadi sempat Aziz sampaikan yaitu Hari Pahlawan sebagai momentum bagaimana membangun negeri ini melalui pendidikan bersama beliau-beliau ini. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, kalau kita berbicara sebagai perwakilan dari PGSI gitu ya, bagaimana memaknai Hari Pahlawan dan konsep dari kepahlawanan dalam dunia pendidikan? Monggo Pak Edi. Terima kasih. Bahwa pahlawan, kata pahlawan itu sendiri ada beberapa yang memaknai. Di dalam kamus umum itu pahlawan katanya berasal dari palawan. Pala itu buah. Pala itu adalah hasil sesuatu yang menjadi buah. Pahlawan adalah orang yang memberikan hasil atau mendapatkan hasil dari sesuatu yang beliau perbuat. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa pahlawan itu berasal dari pahlawan. Kata pahlawan itu adalah pahala itu orang yang dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan ya, Tuhan Maha. Kemudian wan itu manusia yang dikaruniai oleh Tuhan karena suatu karyanya. Ya, dia mendapatkan pahala. Gitu. Kemudian bagi sebuah pendidikan, pahlawan ya kalau dihubungkan dengan sejarah itu memang kemudian mengacu pada mereka-mereka yang berjuang, mereka yang kemudian melakukan revolusi untuk membela bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang sekarang ini ada. Itu diajarkan menjadi pelajaran wajib. Meskipun demikian dalam bidang pendidikan pahlawan itu ya akan lebih luas bahwa tentunya kalau dimaknai dalam bidang pendidikan ya orang-orang yang memberikan satu memberikan satu karya dalam bidang pendidikan ya. Mereka-mereka yang mengabdikan diri dalam mengajar dan mendidik sehingga karyanya itu kemudian menjadi anak bangsa yang berguna. Tentu ini guna bangsa, negara dan agama. Luar biasa ya pemirsa ya, kalau kita berbicara tentang makna dari pahlawan dan konsep kepahlawanan di dunia pendidikan itu ternyata juga luas ya Pak Edi ya. Tidak hanya ibaratnya arti semestinya, tapi memang kalau kita bisa berbicara kalau mamanya kita mengenal seorang pendidik itu ya salah satu pahlawan juga gitu Nje. Ya nggak, setuju nggak Pak Edi? Betul kan ya. Oke, sekarang saya ke Pak Dimyati. Pak Dimyati, kalau kita apa saja sih mungkin bisa disebutkan dan juga dijelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang bisa ditanamkan melalui kurikulum pendidikan saat ini? Monggo. Ya, terima kasih. Untuk nilai-nilai kepahlawanan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan, apalagi di dunia pendidikan dan khususnya di kurikulum sekarang ini yang masih berjalan kurikulum Merdeka atau IKM. Itu sangat
bagus sekali penanaman karakter pada anak-anak, kepahlawanan diantaranya yaitu bertanggung jawab, jujur, itu nilai-nilai kepahlawanan yang perlu ditanamkan terus kepada anak-anak. Nilai-nilai itu selalu ditanamkan oleh guru-guru kepada anak-anak. Itu sangat penting sekali karena anak itu akan merasa tanggung jawab, akan mempunyai perasaan tanggung jawab pada apa yang harus dikerjakan. Umpama anak itu harus berangkat, harus masuk sekolah jam 7. Dia itu sudah akan punya tanggung jawab, bangun pagi, terus dia harus mempersiapkan diri sendiri dan usaha dia bertanggung jawab tidak akan terlambat. Itu contoh yang konkret pada anak. Terus jujur itu juga nilai-nilai kepahlawanan yang ada sekarang ini. Contohnya kalau jujur itu anak terkadang kalau yang mudahnya itu kita ambil anak terkadang di sekolah sekarang ini banyak yang membawa HP. Tapi ada juga beberapa sekolah yang tidak diperbolehkan membawa HP, termasuk di tempat saya. Di tempat saya itu di SMP Islam, Mahat Islam, itu tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, itu anak kadang seperti itu membawa tapi tidak bilang. Akhirnya itu nilai kejujurannya kurang. Nah, kita tanamkan terus agar anak tidak melakukan hal itu, tapi anak jujur, bertanggung jawab dalam semua hal. Itu nilai-nilai kepahlawanan yang kita tanamkan terus pada anak-anak di sekolah. Luar biasa ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang nilai-nilai yang harus kita terapkan pada peserta didik kita itu memang sebenarnya hal yang dasar gitu ya Pak Edi ya. Itu juga bisa tentunya diterapin di dalam kehidupannya sehari-hari, tidak hanya di sekolahan saja. Gitu ya Pak Edi ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah sangat banyak gitu kalau kita berbicara tentang nilai-nilai kepahlawanan yang bisa ditanamkan melalui terutama kurikulum pendidikan yang ada sekarang. Kemudian mungkin saya ingin bertanya sama Pak Dimyati, kalau umpamanya kita melihat ya tadi sempat Aziz singgung bahwa guru itu merupakan pahlawan gitu, dan pasti ya kalau umpamanya kita berbicara tentang seorang pendidik itu memiliki berbagai macam metode masing-masing antara pendidik satu dengan yang lainnya. Nah kemarin kan ada yang sempat viral gitu kan, bahwa seorang guru dilaporkan kemudian cara mendidiknya kan ya seperti ini seperti itu, kemudian banyak kekhawatiran gitu para guru gitu kan ya untuk bisa mendidik, menerapkan kurikulum yang terbaik untuk para peserta didiknya karena takut akan dipenjara. Bahkan banyak tentunya ibaratnya video-video meme lucu yang mengindikasi guru tidak akan mendidik lagi kalau ada murid yang tidak baik dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana untuk korelasinya dengan kepahlawanan? Apakah guru akan menyerah dengan hal seperti itu untuk menjadi pahlawan atau akan tetap berjalan terus Pak Dimyati? Saya kira itu tidak akan berhenti. Seorang guru punya cara yang banyak sekali, 1000 cara untuk menghadapi hal tersebut. Tapi memang dari masyarakat, dari orang tua itu kita harapkan tidak ada terjadi hal itu. Umpama guru melakukan menegur anak, menegur siswa, itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah dalam rangka perbaikan, perbaikan kepada anak itu tersebut. Pasti anak itu akan ditegur jika melanggar. Tidak mungkin anak itu tidak melanggar terus ditegur diberi sanksi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sanksi itu untuk memberikan kedisiplinan pada anak. Banyak sekali cara yang dilakukan guru dalam rangka menanamkan jiwa-jiwa kepahlawanan. Contohnya yang lebih konkret itu adalah ketika guru dalam kelas itu ada anak, terkadang anak itu saling ejek-ejek. Lah itu kita guru akan membuat di kelas itu lebih meriah lagi, lebih menarik lagi dengan berbagai macam metode yang dipunyai oleh masing-masing guru. Memang metode guru akan berbeda-beda, mungkin dengan game atau lain sebagainya untuk menarik minat anak. Itu banyak sekali yang dilakukan oleh guru.
tinggal nanti guru menyemangati dirinya sendiri agar tetap bisa melawan hal-hal yang terjadi di masyarakat itu. Tidak mungkin seorang guru akan menghukum anak tanpa ada kesalahan. Apalagi sekarang ini yang viral seorang guru akan diancam dan lain sebagainya, itu dari kementerian itu sudah menerbitkan bahwa guru tidak boleh atau tidak akan dihukum karena menegur seorang murid atau memberi sanksi pada seorang murid. Itu sudah ada undang-undangnya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu insya Allah sebagai perlindungan terhadap guru. Tidak mungkin guru akan melakukan hal-hal yang melukai anak dan lain sebagainya. Itu adalah teguran dari seorang guru, yang mana guru itu adalah dengan ikhlas, yang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa, insya Allah. Luar biasa sekali ya pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hal yang viral seperti tadi yang sudah kita bahas, tidak akan menyerah seperti itu saja ya Pak Dimyati ya, tentunya. Jadi akan tetap berjalan terus memberikan yang terbaik pendidikan untuk putra-putrinya ataupun siswa-siswi gitu ya. Baik, sekarang saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau umpamanya bagaimana sih peran seorang guru gitu ya dapat dikategorikan sebagai tindakan pahlawan? Mungkin ada gitu ya kisah guru ataupun anggota dari pendidikan Pak Edi yang bisa menjadi contoh ataupun inspiratif gitu, bisa diceritakan, monggo. Membicarakan tentang kepahlawanan untuk guru ini memang agak sulit karena level era pendidikan sekarang dan dulu ini berbeda. Tadi disebutkan oleh teman saya, kawan saya, saudara saya ini Pak Dimyati menyampaikan tentang metode pendidikan itu sekarang tidak bisa disamakan dulu dan sekarang. Dulu waktu saya masih menjadi siswa, kami mendapatkan sanksi untuk dihukum itu sudah jamak, sudah biasa. Tapi sekarang orang tua menuntut, ngapain? Bapak bukan polisi, ngapa harus menghukum anak saya? Kalau menghukum kan tetap harus menghukum secara edukatif, misalnya dihukum dengan mengerjakan. Itu menurut saya bukan hukuman, itu tugas saja. Kalau hukuman ya tentu yang bisa membuat jera. Nah, tentang standar jera itu bagaimana ya nanti kita lihat pada levelnya tadi, untuk anak TK bagaimana, SD bagaimana, sampai SMA. Kalau kemudian tidak ada sanksi, ya kita akan menjadi kehilangan pendidikan, hasil pendidikan itu pada anak. Ya. Dulu pernah saya pendidikan di kampung ya, pendidikan ngaji itu kaki saya dipukul oleh guru dan saya kesakitan. Saya menyampaikan pada orang tua saya ikut menyalahkan. Ya. Tapi sekarang Pak gurunya akan mampir ke musola, akan menjadi keributan. Nah seperti itu. Jadi artinya bahwa menerapkan pendidikan pada zaman ini harus berbeda. Pada era dulu, era sekarang, mungkin era yang akan datang akan berbeda lagi. Itu menurut saya. Oke ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang kita harus, seorang pendidik ataupun guru pun harus mengikuti gitu ya Pak Edi ya, dan juga mengikuti perubahan zaman tentunya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita masih menggunakan metode yang dulu, takutnya nanti seperti kasus yang lagi viral seperti ini, mungkin menghukum tapi sesuai dengan kapasitasnya gitu ya, tidak berlebihan dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu, saya aja masih menangi tuh Pak Edi dan juga tentunya Pak Dimyati masih menangi bahwa diseblek gitu ya sama Ustadz, kemudian dilempar penghapus, dicambuk-cambuk nggak tuh, maksudnya kayak diseblek pakai pengharis dan lain sebagainya sampai patah gitu. Tapi orang tua kita malah mensupport tindakannya dilakukan oleh para guru gitu ya, berbeda dengan sekarang. Nah itulah istimewanya seorang guru, di mana sudah dikenal pahlawan tanda jasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Edi dan juga tentu Pak Dimyati, dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol, masih membahas tentang Hari Pahlawan sebagai momentum membangun negeri melalui pendidikan. Tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose lebih dekat lebih santai. Masih bersama dengan Pak Edi dan juga Pak Dimyati, tentunya dari PGSI Kota Pekalongan ya. Kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kalau mamanya kita membahas tentang mungkin inspirasi seorang guru juga banyak ya. Kasus seorang guru juga banyak gitu ya, karena memang ya namanya juga dunia gitu pemirsa, pasti ada hal yang negatif, ada yang positif, ada yang pro, ada yang kontra. Nah saya ingin bertanya mungkin sama Pak Dimyati. Pak Dimyati, ada cerita nggak sih mungkin di lingkungan pendidikan Pak Dimyati gitu kan ya, dari seorang guru yang menjadi inspirasi untuk kita semuanya gitu, entah itu tindakannya, entah itu cara mengajarnya ataupun apapun, sehingga beliau itu bisa disebut seorang pahlawan tanda jasa bagi putra-putrinya ataupun siswa-siswinya gitu. Monggo Pak Dimyati bisa diceritakan. Ya, oke, Mas Aziz, untuk tindakan-tindakan guru yang istilahnya mendekati pada siswa untuk yang perlu kita tiru kepahlawanan itu sering sekali dilakukan oleh guru, terutama di sistem mengajarnya. Memang sistem mengajar atau metode mengajar berbeda-beda. Ada satu guru kami memang beliau itu kita sebut namanya Pak Zaki. Beliau itu seorang guru senior. Beliau itu sangat dicintai anak-anak. Kehadirannya itu dinanti-nanti oleh anak. Kalau tidak hadir pun itu beliau ditanya, Pak Zaki itu di mana? Pak ini di mana ya? Itu menjadi kebanggaan sendiri juga pada guru. Metode yang dilakukan itu adalah pendekatan pada anak, pendekatan secara personal. Beliau itu sering melakukan pendekatan pada anak. Kalau ada anak yang kelihatan sedih, dia dekati, dia ajak ngobrol kenapa dan lain sebagainya. Bahkan kadang dibantu kalau kamu sudah jajan belum? Uangnya habis. Itu seorang guru akan istilahnya timbul perasaan empati yang sangat, akhirnya dikasih terus ini untuk jajan. Nah itu yang sering dilakukan seorang guru yang menjadi panutan. Itu adalah tindakan yang sangat menurut saya sangat bagus sekali. Tapi memang dari gaya guru itu berbeda-beda. Ada yang cara mendekatinya personal pada anak-anak, ada yang mendekati anak-anak itu secara bareng-bareng, semua anak banyak dipanggil, terus dia bercerita lucu-lucu dan lain sebagainya. Itu anak-anak akan tertarik juga. Oke ya, luar biasa ya. Ini Pak Zaki harus Aziz kenal ya, karena ini Aziz belum makan siang nih loh. Malah mau minta makan siang sama Pak Zaki. Nggak seperti itu konsepnya, tapi memang luar biasa ya Pak Dimyati dan juga Pak Edi. Tentunya banyak tentunya guru-guru yang baik, tulus gitu kan ya, untuk para peserta didiknya gitu kan ya, tanpa ada embel-embel dan lain sebagainya. Dengan tentunya kalau mamanya guru tersebut bisa diterima sama peserta didiknya, kemudian juga disayangi, dicintai, diharapkan otomatis juga untuk transfer knowledge ataupun ilmunya juga mudah gitu ya. Karena kenapa? Karena anaknya bahagia ketika bertemu sama gurunya. Beda kalau mamanya ketemu sama guru killer gitu kan ya, ataupun yang ditakutin. Biasanya untuk materi yang disampaikan mau ketemu aja udah males gitu kan ya. Namun nggak masalah, semua guru ataupun pendidik pahlawan tanda jasa tersebut tentunya memiliki berbagai macam metode gitu ya pemirsa ya. Dan ini tidak bisa disalahkan semuanya oleh ke guru juga gitu kan Pak Edi dan juga Pak Dimyati. Karena kenapa? Karena bahwa ya kita sebagai peserta didik pun harus sadar gak sih bahwa kita sebenarnya butuh ilmu dari guru tersebut. Jadi kalau mamanya gurunya menggunakan metode yang cukup keras, kemudian juga mungkin agak lumayan hal-hal yang belum bisa diterima sama peserta didik, ya mau gak mau harus diterima gitu ya. Jadi harus balance antara peserta didik dan juga pendidik. Saya ke Pak Edi lagi. Saya tambahin boleh? Boleh, silakan Pak Edi, monggo. Saya memiliki sosok yang bukan guru tapi dia adalah guru yang sejati. Karena apa? Saya katakan guru sejati, beliau tidak mengajar memang, tapi beliau mempunyai cucu yang tidak mau sekolah. Ketika masih SD, SMP, ya dia cuma bisa mengantar sampai sekolah dan menunggui sampai dia pulang. Tapi ketika dia sampai pada perguruan tinggi,
si anak itu tidak mau. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya untuk kuliah itu. Sampai akhirnya beliau itu daftar kuliah bersama dengan cucunya itu. Dan luar biasa, di Pekalongan ini, saya tidak menyebut namanya, karena mungkin beliau keberatan. Dan beliau sangat menginspiratif gitu ya, bersama dengan cucunya. Luar biasa ya pemirsa ya, inilah contoh real gitu ya Pak Edi ya, dimana bahwa pahlawan tanda jasa itu tidak hanya guru saja, mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita juga yang mensupport gitu ya. Salah satunya tadi yang sudah diceritakan sosok oleh Pak Edi. Ini semoga bisa muncul banyak orang-orang seperti itu, sehingga pendidikan di Kota Pekalongan terlebih khusus dan lebih luasnya lagi di Indonesia jauh lebih maju lagi. Amin. Apalagi kan kabinet sekarang kan dirombak total nih ya. Semoga dengan ada datangnya profesor-profesor, ini pendidikan yang sekarang jauh lebih baik. Amin gitu ya Pak Edi dan juga Pak Dimyati. Sekarang saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi, bagaimana sih PGSI ini melihat peran guru dalam membentuk jiwa kepahlawanan pada siswa melalui pengajaran? Monggo, Pak Edi. Seorang teman menyampaikan dan membuat gerah para guru-guru di sekolah negeri. Kebetulan kami itu adalah guru-guru swasta ini. Dulu PGSI itu singkatan dari Persatuan Guru Swasta Indonesia. Tapi karena kemudian perannya tidak harus diikuti oleh swasta, sekarang bahkan pengurus kami di pusat itu sekjennya adalah pegawai negeri ASN. Oleh karena itu menjadi PGSI Persatuan Guru seluruh Indonesia. Nah, kami memiliki teman kemudian yang membuat pernyataan yang kemudian menjadi gerah para guru-guru negeri itu. Apa itu? Bahwa guru swasta itu adalah guru yang disegani oleh siswa atau muridnya. Bisanya nah, dengan sepelenya dimatakan ya, karena guru swasta itu guru yang diberi sego oleh muridnya. Nah, ini menjadi suatu semangat pada kami, bahwa kami itu memang profesi yang katanya guru tanpa tanda jasa, tapi ya tetap orang itu kan memiliki untuk berrezeki ya, bersejahtera. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya kemudian para siswa itu menghimpun uangnya untuk rezekinya untuk kami. Maka untuk itu maka kami pengabdian kami tidak hanya pada negara saja, tapi pada perorangan yang merasa mereka menyisihkan rezekinya untuk kemudian memberikan sebagian untuk kami. Seperti itu. Jadi kami lebih berinspirasi untuk mendidik mereka, jangan sampai mereka itu merasa rugi ketika mereka nanti sampai di rumah kembali. Betul, karena sudah memberikan lebih gitu ya Pak Edi ya. Jadi harus ada titik balik yang sepadan, ibaratnya seperti itu. Makanya kalau mamanya ya, ini nggak mengecilkan sekolah negeri ataupun swasta gitu ya, tapi kan kalau mamanya di luaran sana juga banyak sekali memang kalau mamanya sekolah-sekolah swasta itu dimintain uang yang cukup, bukan dimintain bahasanya, kalau dimintain berarti negatif ya. Jadi ibaratnya pembayarannya jauh lebih tinggi gitu, apalagi yang international school gitu ya. Tapi dengan pembayaran yang tinggi tersebut otomatis sepadan gitu dengan apa yang didapatkan oleh peserta didik tersebut gitu ya. Jadi semuanya sudah diatur sesuai dengan porsinya gitu pemirsa. Saya ke Pak Dimyati lagi. Pak Dimyati, bagaimana guru bisa membantu siswa untuk lebih mengenang dan juga menginspirasi ataupun mengapresiasi ya para pahlawan bangsa, serta mencontoh kepahlawanan dalam tindakan sehari-hari? Ada metode mungkin dalam pembelajaran yang efektif untuk hal tersebut? Pak Dimyati, monggo bisa dijelaskan. Ya, untuk mengenang kepahlawanan itu banyak sekali yang dilakukan oleh para guru. Pertama, itu guru bisa menyampaikan kisah-kisah dari pahlawan perjuangan, baik itu pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi dan lain sebagainya, itu disampaikan oleh seorang guru pada siswa-siswinya. Kalau sistem dulu memang model menghafal itu sangat ditekankan sekali. Menghafalkan pahlawan-pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi. Zaman dulu itu hafal, kebanyakan para siswa-siswi itu hafal. Perang Diponegoro tahun berapa itu hafal. Tapi kalau sekarang itu lebih pada aplikatif, lebih langsung bermakna pemahaman pada materi. Sekarang itu kita praktekkan kepahlawanan kepada para siswa-siswi.
umpamanya siswi atau siswa itu disuruh yang gampangnya itu membuat drama atau menceritakan perjuangan seorang pahlawan, siapa dia, menekankan pada pahlawan itu, penekanannya pada keberanian, pada tanggung jawab, pada kejujuran dan lain sebagainya. Itu bisa dibentuk dengan membuat kelompok-kelompok siswa-siswi dalam rangka meniru seorang pahlawan. Dan nanti kalau dia itu sudah bagus dalam meniru, kita anjurkan, kita beri masukan itu perlu dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembelajaran yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau memang kita tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Dimyati bahwa ternyata banyak metode ya Pak ya untuk diaplikasikan di kurikulum pendidikan untuk tetap mengenang gitu kan ya para jasa pahlawan. Salah satunya adalah metode yang digunakan itu berbeda-beda. Kalau memang zaman dahulu itu mungkin dengan cara menghafal gitu ya. Dan semakin berkembangnya teknologi, otomatis harus lebih kreatif lagi dengan cara mungkin drama musikal. Karena penalaran ataupun pemahaman dari siswa-siswi dari generasi ke generasi kan berbeda-beda ya Pak ya. Kalau dulu mungkin menghafal itu hal yang cukup efektif ya, gitu. Saya sampai sekarang hafal di Ponorogo, perang di Ponorogo itu tahun 1825. Wah, Masya Allah ya. Kalau Aziz taunya Harry Potter keluaran sama Mini Solo. Beda ya, beda. Ini Pak Dimyati sama Aziz lahirnya beda gitu. Memang harus upgrade metode pendidikan gitu ya Pak ya, walaupun materi yang disampaikan itu sama seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa. Yang penting adalah esensinya masih sampai gitu ya, masih utuh, di mana tentunya para jasa-jasa pahlawan, intisari dari kepahlawanan tersebut ini tersampaikan gitu sama siswa-siswi ataupun peserta didik. Saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi, tentunya kalau kita berbicara tentang pahlawan tanda jasa gitu ya, pasti kan banyak ya Pak Edi, kemudian Pak Dimyati juga merupakan salah satunya gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang makna kepahlawanan di era modern seperti ini, apakah masih relevan dengan perjuangan melawan penjajah atau sudah lebih luas lagi Pak Edi, dari sudut pandang Pak Edi, monggo? Masih bisa, tapi penjajahan yang bagaimana? Kalau dulu penjajahan negara atas negara lain, kalau sekarang penjajahan ekonomi, penjajahan sosialisasi, penjajahan mungkin ideologi, ini harus lebih luas lagi nih, ya. Dan ini mesti lebih waspada terhadap penjajahan itu. Dan nilai-nilai kepahlawanan kita, bagaimana cara kita menyiapkan bangsa. Kami yang dari sekolah, kami dari pendidikan ini menyiapkan anak-anak itu harus lebih siap untuk bisa waspada terhadap masuknya penjajah-penjajah baru itu, termasuk penjajahan di bidang HP tadi. Iya, teknologi ini udah luar biasa, karena anak-anak sekarang itu daripada belajar menekuni formal pelajaran, itu lebih baik melihat sekarang ada aplikasi yang bisa menjawab soal-soal matematika. Nah, ini kan tidak mendidik namanya. Kita bisa membelikan tapi tidak membodohkan. Itu menurut kami bahwa kita harus tetap menjadi pionir dalam menunjukkan pada anak, mendidik pada anak untuk waspada terhadap tadi penjajah tadi. Tidak lagi penjajah bangsa, tetapi penjajah yang lain. Luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi kalau kita berbicara tentang relevansi dengan perjuangan melawan penjajah antara masa sekarang dan juga sekarang, masa dulu itu sebenarnya masih dijajah gitu, tapi masih dijajahnya versinya berbeda-beda gitu ya. Kalau dulu itu secara fisik bangsa dan juga negara, kalau sekarang mungkin ideologi, teknologi dan juga lain sebagainya jauh lebih menguras energi yang sekarang membahayakan juga. Betul, karena tanpa adanya kontrol dari diri sendiri, tanpa adanya pengawasan dari orang-orang terdekat, itu jauh akan lebih membahayakan gitu ya. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Edi dan juga tentunya Pak Dimyati. Buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Luar biasa ya pemirsa, kalau mau kita berbicara tentang pahlawan, pendidikan, pahlawan tanpa jasa, ini hal yang membuat kita semuanya jadi ke-trigger gitu kan ya, bahwa pendidikan itu ternyata sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan itu sangat penting sekali untuk kita aplikasikan untuk kita bisa menjadi individu yang jauh lebih baik lagi. Itu intisarinya ya. Saya bertanya lagi tentunya. Kalau tadi sudah ke Pak Edi ya, sekarang saya ke Pak Dimyati. Pak Dimyati, mungkin buat pemirsa yang ada di rumah pada penasaran gitu kan ya, sebenarnya peran gitu dari PGSI ini apa saja sih, mungkin bisa dijelaskan secara detail, monggo. Ya, oke, terima kasih Mas Aziz. PGSI itu memang persatuan guru seluruh Indonesia yang di situ kebanyakan adalah guru-guru swasta. Muncul pertama kali dari Kota Pekalongan. Lahir pertama kali itu adalah dari Kota Pekalongan yang namanya PGKSI. Itu Pekalongan yang membidani lahirnya Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Ketika itu yang mempelopori adalah Pak Eko Lusyanto dari SMA Islam, dibentuk PGKSI, kemudian Persatuan Guru Swasta dan Karyawan itu PGKSI pertama kali. Akhirnya PGKSI ini berkembang sampai ke provinsi. Di provinsi kok tampaknya kota-kota itu tertarik, akhirnya diadopsi dan dibentuk menjadi PGSI yang levelnya itu juga sudah sampai nasional. Betul Pak Edi ya? Betul. Oke, mungkin Pak Edi, kalau kita berbicara tentang PGSI ini ya, adakah visi, misi, tujuan, kemudian juga hal-hal yang ingin dicapai secara goals dari PGSI ini, apa bisa dijelaskan secara detail, monggo? Pada waktu itu memang wadah guru itu hanya ada satu, yaitu PGRI. Dan mungkin karena terlalu banyaknya guru, ini PGRI perlu kita bantu gitu. Jadi kami bukan pesaing, kami hanya ingin membantu aja tugas-tugas yang diemban oleh PGRI yang sangat banyak sekali. Kemudian kita tadi ada muncul nama Pak Eko dulu waktu itu dengan Pak Joko, termasuk juga ada Pak Muslih, ada banyak konsorsium itu. Kemudian bagaimana kalau kita mendirikan satu persatuan guru yang lain selain negeri, tapi sebenarnya bukan swasta sebenarnya, ya persatuan guru saja untuk membantu itu. Tapi muncul karena yang ada itu belum ada itu swasta, maka menurutkan swasta. Kita mengajak teman-teman yang ada di madrasah, yang ada di sekolah Katolik, sekolah Kristen, yang mereka juga kadang-kadang secara spesial atau secara khusus butuh perhatian. Karena mengurusi guru yang banyak itu, persatuan guru itu sulit. Akhirnya terbentuklah itu dan kemudian terwujudnya bahkan secara nasional. Waktu itu malah membuat gerah pengurus PGRI pusat. Kenapa harus membentuk yang baru? Yang lama aja karena belum selesai. Nah itu karena belum selesai, itu belum sempurna, itu malah kita sempurnakan. Sekarang ini kita sounding, kita ini bermitra dengan PGRI, sehingga kalau ada PGRI kegiatan kami sama-sama diajak. Karena kami bukan bersaing, kami bermitra gitu. Sama-sama. Jadi berkolaborasi gitu ya bahasanya. Jadi saling mensupport satu dengan yang lainnya. Ada mau ditambahin lagi mungkin? Ya, saya nambahin. Mungkin tadi tugas utama seorang guru memang baik itu dari PGRI maupun PGSI itu adalah satu, mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuan utama yang disampaikan oleh seorang guru. PGSI itu termasuk PGRI adalah tujuannya mencerdaskan anak bangsa gitu Pak Edi ya. Lah PGSI di Kota Pekalongan alhamdulillah kita membawa banyak sekali manfaat. Di antaranya Mas Aziz ini ketika itu tahun 2005 ada undang-undang guru dan dosen. Itu dulu belum ada namanya sertifikasi. Lah sertifikasi itu, munculnya sertifikasi yang mengusulkan adalah PGSI Kota Pekalongan. Dengan pertama hadirnya Pak Hakam sebagai DPR pusat, itu kita usulkan pada Pak Hakam
untuk penyetaraan guru swasta dan guru negeri, penyetaraan di bidang gaji lah. Akhirnya Pak Haka membawa masalah itu ke DPR, digodok oleh DPR. Ternyata setelah itu akan muncul penyetaraan, tapi tidak jadi namanya dengan penyetaraan, tapi dirubah oleh DPR pusat itu menjadi nama sertifikasi. Akhirnya yang sampai sekarang itu sertifikasi diberlakukan dari tahun 2006 sampai sekarang, alhamdulillah sudah berjalan. Konsisten gitu ya, luar biasa. Karena kakak-kakak saya juga merasakan sertifikasi. Jadi saya merasakan alhamdulillah kesejahteraan guru gitu usulan ya. dari BGSI Kota Pekalongan di antaranya itu. Ini sangat memberi manfaat, dan satu lagi tentunya juga memberikan kebanggaan juga untuk kita warga Kota Pekalongan ya. Karena kenapa? Karena BGSI ini dibentuk awal mula di Kota Pekalongan gitu ya, kota kita tercinta. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Edi dan juga Pak Dimyati. Kalau umpamanya saya ke Pak Edi ya, mungkin ada apa ya, kalau kita berbicara tentang semangat penanaman semangat kepahlawanan gitu Pak Edi, tantangan dari era dulu sampai dengan sekarang itu di dalam dunia pendidikan ada perubahan atau ada perbedaan nggak sih Pak Edi? Jawabannya harus ada perubahan. Dan sekarang ini tadi sudah kami sampaikan di depan itu bahwa era yang sekarang itu harus lebih luas. Sekarang ini kepahlawanan tidak harus kemudian memotong senjata ya. Karena juga bambu runcing kita itu sekarang banyak yang bisa menyebabkan kita jadi pahlawan yang tanpa harus jadi kesiangan. Kita setiap hari itu ada bisa menjadi. Contohnya adalah sekarang ini banyak anak-anak yang dengan sia-sianya kemudian menggunakan sepeda motornya digeber-geber dan sebagainya. Maukah kita jadi pahlawan untuk mengingatkan dia, mendidik dia tanpa mereka jengkel? Karena kebanggaan yang motor suaranya keras itu bangga sekali. Kemudian di sebelah depan kita, sebelah selatan kita itu ada sungai. Yang sungai itu terkenal dengan sampah dan limbahnya. Maukah kita menjadi pahlawan untuk memperjuangkan sungai itu sebagai bagian kehidupan kita sehingga menjadi manfaat pada kita? Dulu waktu saya kecil, saya berenang dari Kaliloji itu sampai ke Panjang. Tidak takut, yang ditakuti cuma buaya saja. Sekarang yang ditakuti adalah limbah. Lah, maukah kita jadi pahlawan untuk mengajak mereka yang membuang limbah tidak membuang limbah, tanpa harus kemudian menyalahkan siapapun? Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tidak perhatian, tidak bisa. Pemerintah itu tugasnya sangat banyak sekali. Kita juga tidak bisa menyerahkan pada kesalahan itu pada ini adalah produsen batik, produsen tekstil, dan tidak bisa. Karena mereka ya harus membuang limbahnya itu, tapi kemana? Nah, oleh karena itu maka kebetulan ini pas ada pilkada, kami berpesan untuk kedua calon ya. Nanti kalau insya Allah diamanati oleh Allah atau ke Tuhan, dapat memikirkan itu bagaimana caranya tidak menyakiti pengusaha sehingga dia berhenti tidak usaha, juga tidak kemudian menyalahkan pemerintah. Tapi kemudian membangun bagaimana caranya kita itu memiliki alam yang sehat, yang bisa bermanfaat bagi kita. Betul ya, tidak hanya dinikmati sama kita saja, namun juga cucu cicit kita bisa menikmati juga. Betul, gitu ya Pak Edi ya. Luar biasa. Sebenarnya kalau mau kita berbicara tentang bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi pahlawan, semua orang ataupun setiap individu itu bisa ya Pak Edi ya. Tinggal niat, dan itu juga akan mempermudah ibaratnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau umpamanya setiap individu itu memiliki kesadaran gitu. Yang susah kan untuk menyadarkannya itu. Betul. Gitu ya. Saya ke Pak Dimyati. Pak Dimyati, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan dalam pendidikan? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Untuk tantangan yang perlu kita tanamkan pada anak-anak itu adalah pemahamannya juga dan nilai-nilai aplikatif kehidupan sehari-hari. Itu tantangan sangat berat. Sudah kita
kita ajarkan, kita berikan pemahaman pada anak di sekolah. Lah yang berat itu adalah dalam kehidupan sehari-hari anak itu. Kadang anak sudah kita beri pemahaman, sudah kita kasih materi di sekolah dengan baik, dia sudah memahami, tapi dia itu tantangannya dia kembali ke rumah, akhirnya dia campur dengan teman-teman yang lain atau sebagainya, teman-teman yang kurang, istilahnya dalam tanda kutip kurang bagus, itu anak itu akan terpengaruh. Dari segi orang tua, kami mengharap orang tua bisa berperan aktif juga ketika anak itu sudah ada di rumah. Jadi nanti orang tua dan guru saling kerjasama untuk mendidik, untuk membuat karakter anak lebih bagus. Itu yang kita butuhkan, antara orang tua, guru, sekolah itu bisa ada saling kerjasama yang bagus dalam rangka menciptakan anak menjadi lebih baik, anak menjadi punya sifat-sifat kepahlawanan yang kita harapkan. Luar biasa ya, walaupun ini kita berbicara tentang tantangan terbesar, tapi kita tidak gentar gitu ya Pak Dimyati ya. Insya Allah harus maju terus gitu, karena ini adalah hal yang baik. Oke, last question saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau kita berbicara tentang pesan ya bagi para pendidik di Indonesia agar mereka tetap semangat menjalankan peran mereka sebagai pahlawan bagi para siswa, mungkin bisa dijelaskan, monggo, pesannya apa? Baiklah, untuk teman-teman pendidik ya dan pengajar, ada pendidik dan pengajar, kita tidak bisa membedakan, meskipun sebetulnya saya lebih suka disebut pengajar karena sedikit peran saya mendidik. Biasanya peran yang paling banyak itu di level yang TK, SD itu mendidik betul-betul kelihatan. Ya, pesan kami ya, kita tidak perlu harus tidak perlu harus berkecil hati kalau kita sudah melakukan upaya untuk mendidik bangsa, mencerdaskan bangsa, meskipun tantangan kita banyak. Ada yang menolak sampai kemudian mewacanakan hukum ya untuk kita semuanya, ya kita jangan sampai kita kemudian patah semangat ya. Karena mereka tidak tahu esensinya mengajar. Banyak guru-guru yang kemudian mengembalikan, ya nek kowe ora gelem diulang guru kaya aku ya ulangan dewe itu kan, itu ya tidak pas sebetulnya. Kami lebih suka bahwa mari kita kemudian menghimpun kewaspadaan, menghimpun cara-cara bagaimana yang lebih efektif untuk menciptakan pendidikan dan lingkungan pendidikan yang kemudian nyaman bagi mereka, yang orang tuanya juga ikut menyadari nyamannya itu. Luar biasa ya. Mungkin Pak Dimyati bisa menambahi, silakan. Untuk menambahi dari Pak Edi, para guru di seluruh Indonesia khususnya Kota Pekalongan, memang betul sekali yang sudah disampaikan Pak Edi. Kita tidak usah gentar, kita tidak usah takut. Apa yang kita lakukan sekarang ini, jika kita melakukan hal yang benar, hal yang betul, lurus, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa akan menolong kita dalam melaksanakan hal itu. Amin. Amin. Luar biasa sekali ya. Semoga ini harapan yang sudah disampaikan tentunya oleh Pak Edi dan juga Pak Dimyati ini bisa terrealisasi ya untuk para guru yang luas di Indonesia dan lebih khusus di Kota Pekalongan. Karena tanpa adanya guru, negara ini nggak bisa akan jadi apa-apa gitu ya. Kemudian apalagi guru-guru ini kan memiliki berbagai macam metode untuk mengingatkan para pahlawan. Tidak hanya pahlawan saja, membangun jati diri, mengenal jati diri, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan tidak terasa pemirsa yang ada di rumah, kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan program Expose sampai dengan selesai. Pokoknya jangan sampai lupa untuk saksikan program Expose hanya di Batik TV. Saya Jusma Hendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.